di offline, online lah. Keluarga, siapa buka, kan banyak. Gimana mereka mendidik anak, kan bisa dilihat ya. Tapi nanti ya, jaringannya udah bagus. Nah, kemudian untuk penguatan Al-Quran, jangan kecewa Pak, anaknya sudah SD, SMP, masih Iqra. Yang kecewa kalau kita berhenti mengajar. Yang kecewa itu nggak usah ajarkan lagi. Udah pun kelas 6 SD masih Iqra 5, udahlah terserah abang lah, terserah kakak, aja biasa. Itu nggak boleh. Tapi selama kita masih tetap mengajar, selama kita masih tetap mendoakan dia, Bapak Ibu jangan sedih ya. Kok yang kawan-kawannya udah 1 juz, kok yang Iqra 2, jangan sedih ya. Insya Allah, siapa tahu ke depan. Khatamnya sama, 30 juz. Yang udah 2 juz hafalan, dengan anak bapak yang masih Iqra, mungkin khatam 30 juznya sekalian acaranya sama wisudanya. Makanya saya bilang jangan putus asa Pak, jangan putus asa. Terus jangan dimarahin anaknya ya. Tuh lihat, kawan sekelasmu udah 2 juz di wisuda, di acara Ihsan Kamil. Ini apa mau sampai kakek-kakek nanti Iqra 1? Jangan. Yang boleh Bapak bilang kan, ya, Pak Zainal ya, boleh bilang begini. Kayaknya nggak lama lagi ini ayah akan hadir di acara wisuda abang gitu. Nggak lama lagi kayaknya. Dia akan heran, kapan wisuda Iqra lu sih keempat? Kayaknya nggak lama lagi lah ini ayah sama mama datang ke acara wisudamu ini. Udah tutup Iqra-nya, kalau besok kita ngaji lagi. Gitu Pak, ya. Kalau hibur diri sedikit Pak ya, jangan terlalu susah. Yang penting doa terus Pak ya. Udah tutup ya kan, nggak mau ngaji kan? Malah besok ngajak ngaji lagi kan? Nggak mau dia. Ya udah nanti ya siap usia ya, Pak habis maghrib nggak mau kan? Nanti dia sikit aja 1 halaman. Udahlah. Udah, kalau ada talah yang mau minum, mau pipis, macam lah kan? 1 halaman, nggak apa-apa. Nanti pas dia tutup apa bilang kayak gitu Pak. Tiap saat apa bilang kayak gitu. Nggak lama lagi kayaknya ayah sama mak nih menghadiri sudah 30 juzmu. Begitulah. Bapak Ibu dengar kan kisah Abdurrahman As-Sudais yang dia berganggu tamu waktu kecil, mamanya kan mengatakan seperti itu. Aduh, pergi sana. Dekat-dekat sini mengganggu tamu, pergi sana. Semoga jadi imam Masjidil Haram lah kau nanti kalau besar. Bener. Gitu. Jadi tolong kata-katanya dibalik lebih optimis, walaupun kita capek, walaupun kita kecewa, walaupun kita sedih, maafkan, santuni, ampuni. Ingat itu ya, maafkan, santuni, ampuni. Udah Iqra-nya rusak, dia masih Iqra 2 juga. Udah beli Iqra baru lagi. Udah 3 kali ganti Iqra, belum tamat ke Iqra. Udah beli lagi. Ditambah lagi sekarang hadiahnya ada 1 roll bagus. Coba. Udah makin nggak bisa ngaji, tambah lagi hadiah. Ini berhubung Iqra keempat yang ayah beli, masih juga Iqra 3 ngajinya, ayah tambah hadiah 1. Pulpen bagus, tambah. Cobalah Pak, hati kita nih. Si ibu juga mendorong. Tuh kan, ayah baik kali. Walaupun abang masih Iqra 2, tambah lagi Maya hadiah. Walaupun Iqra-nya udah banyak, robek-robek, nggak tamat-tamat, tapi sekarang ya, tapi kayak nggak lama lagi mama bakal datang lah di wisuda naik Quranmu ini. Gitu-gitu aja Pak ngomong Pak. Bilang apa lagi? Itu doa, ya kan? Itu doa. Nah kemudian anak kembar itu memang perjuangannya beda ya Pak dengan anak yang lahir satu, apalagi sesar istrinya. Tapi kenapa itu terjadi pada Bapak? Karena ruhnya Bapak diberikan kekuatan lebih sama istri untuk memegang amanah itu. Sama seperti orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, udah umur 14 tahun masih disuap, masih dimandikan. Pak, Bu, coba, na'udzubillah, bisa kita dikasih anak kebutuhan khusus 4 orang. Kapan kita kerja, kapan kita bersihkan rumah, kapan kita mau honeymoon. Tolong lihat juga perjuangan kawan-kawan kita yang luar biasa. Gimana saudara kita yang masih berdoa, sudah 15 tahun pernikahan, minta anak ya Allah, minta anak ya Allah. Tapi belum punya anak ya Allah, udah 10 tahun kami menikah. Lantas kita ngajak Iqra yang Iqra 2, anaknya Iqra 3, kalau bersyukur ya. Cuma Iqra 2, anaknya Iqra 3 kok, nggak kiamat. Tapi kenapa temannya udah 1 juz? Ya itu kan temannya. Besar hati ya Pak, Bu sama anak. Yang penting tidak berhenti berusaha. Gak habis energi kita, masih ada lagi nak.
Masih ada lagi yang di mama ini. Ini yang di ayahku banyak lagi dari mama ini. Santai, tenang. Nah kemudian untuk masalah sholat, bangunkan. Tetap bangunkan walaupun dia nggak sholat, Pak. Tetap bangunkan. Kemarin kita bangunkan dia nggak sholat subuh, besok bangunkan lagi. Dan tetap nggak sholat subuh, besok bangunkan lagi. Bapak jangan bilang udah berhari-hari ayah bangunkan nggak juga sholat subuh. Ya terserah mula itu nggak boleh. Bangunkan lagi walaupun nggak sholat, bangunkan lagi walaupun dia marah, bangunkan lagi walaupun dia tidak sholat, bangunkan lagi. Pak, ingatlah kita dulu kayak mana waktu seumur itu. Kan nggak langsung taat kita. Waktu kita seumur mereka SMP, apa yang kita rasakan? Kok mengganggu kali nih ayah, lagi kita tidur. Kenapa lu mama ini merepet aja suruh sholat? Nah, sekarang begitulah yang mereka rasakan. Jadi tolong tetap aja bangunkan walaupun tidak ada hasil, ya. Tapi banyakkan doa terus ya Bapak Ibu ya untuk anaknya. Nah kemudian Bapak jangan bilang apa salah saya kok belum berhasil, bukan Pak. Apa yang akan saya lakukan lagi? Itu Bapak ganti kata-katanya ya. Bukan apa salah kami, apa salah saya orang tua, apa salah kami ibu kok anak kami begini. Bapak Ibu tolong ganti kalimatnya. Apa yang akan saya lakukan lagi? Strategi baru, rencana baru, tahun baru. Semangat. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Kalau udah meninggal, baru nggak bisa buat apa-apa lagi. Jadi jangan bilang apa salah saya. Tidak ada salah. Ya, lanjut terus. Ya. Nah kemudian kalau melihat hasil, kita kadang-kadang kayak nggak nampak pula. Biasa kan kamu ngaji, tiba-tiba ngaji, kita diamin. Biasa nggak bangun sholat subuh, hari ini nggak dibangun sholat sendiri kan? Senyum aja kita dari jauh, nggak mau kita bilang apa-apa. Itu juga kadang-kadang yang bikin tenaga anak tuh jadi kurang. Giliran dia buat baik, giliran dia bangun nggak dikasih tahu langsung sholat, giliran dia ke masjid, kita nggak ada apresiasi. Jadi tolong juga ketika dia melakukan kebaikan, tangkap terus. Dia bangun sendiri suara air kan, tangkap terus. Masya Allah hari ini nggak dibangunkan, keren. Itu juga kadang-kadang kita, kalau udah baik, slow kita, nggak ada apresiasi. Selamatnya kita, sistem sudah berjalan. Coba Pak kan, kalau anak kita saya bangun lebih cepat, sholat subuh, pernah nggak mereka? Alhamdulillah ya Allah, kan kita nggak nunjukkan depan mereka kebahagiaan kita dia itu. Makanya kadang-kadang anak ini pun malah nggak berbuat baik. Karena ketika dia baik, tidak ada ekspresi dan penghargaan. Tapi ketika dia sedikit aja coba buat buruk dipancingnya, langsung mamanya merepet, terus bapaknya marah. Cobanya lagi. Jadi tolong ya, jadikan anak itu ya inilah tim kita ya, bukan musuh ya, bukan lawan kita anak itu ya. Jangan berantem sama anak. Ya. Dan kemudian untuk Bu Ida, iya betul. Mau dia ikut nggak juara nggak apa-apa. Kalau ibu mau, pas dia turun dari panggung, ibu tunggu di tangga. Terus ketika nanti pengumuman juara, dia nggak naik ke panggung karena dia nggak juara, ibu bisik aja. Udah mempersiapkan piala di rumah untukmu. Atau bawa dalam tas. Tapi kayak mana nih kakak nggak juara mak? Gak apa-apa, ada tenang, keluarkan. Teng. Ibu ketikkan kata-katanya, juara 1 atau juara umum. Terus orang punya mama kok, nggak ada lambang SDIT insan kami kok. Kita kadang-kadang menyuruh anak kita minta juara, kita pun pelit satu piala nggak pernah kita beli ke anak kita. Siapa bapak ibu yang sering beli piala untuk anak? Satu piala kecil itu 25.000, kalau satu set itu 110.000. Udah keluarkan satu, yang dua lagi sembunyikan di lemari mama. Nanti ada lomba muharam, mamanya keluarin lagi sama bapaknya. Penyerahan piala oleh ayah. Ini cuma yang diharap dari sekolah dan anak kami udah rajin ikut, tapi nggak pernah menang, nggak ada satupun pialanya. Pelit mamanya.
Jadi anak tuh bisa bilang, memang aku belum pernah ya, ada 2 kali ikut di sekolah piala, tapi dari mamaku 2 piala dari Tuhan. Siapa yang ngerahin? Bapakku langsung. Foto, upload, masuk di status mamanya. Masya Allah, pegang piala, dia lihat di status mamanya. Banggakan mamaku sama aku, kalau piala itu dari beliau. Iya. Jadi besok dia mau ikut, dia udah ada harapan. Aku menang nggak menang, piala sama mama udah pasti. Ini enggak. Kenapa abang nggak menang? Udah mama bilang banyak latihan, abang nggak dengar. Udah nggak menang, kena marah lagi. Datang ayahnya, gimana tadi? Juara juga? Aduh, macam dia enak laporannya kan nggak juara kan? Mamanya jawab, enggak ya. Malas kali bu dia. Aduh, hancur lah anak ini. Kasian banget dia. Dapat tekanan dari teman, dari segala macam. Bapak mamanya pun melecehkan dia. Tapi, gimana tadi? Itulah bentar lagi nih ya acaranya. Oke, yuk kita mari makan semua. Udah, kumpul, ruang tamu. Penyerahan hadiah. Juara umum kebanggaan mama dan ayah. Ya. Berupa bonus. Ditambah hadiah hiburan 1 set ATK. Kan senang. Kita nggak mau apa di rumah satu pun masa nggak ada piala. Coba lah, anak ada 3 satu pun nggak ada piala. Tolong bapak ibu keluar dari sini cari piala 1 set terus. Nggak mau. Jangan apa-apa, dia jadi surprise. Jadi nanti kasih dia piala dari mama sama ayah. Nggak boleh rupanya, ya boleh rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita, anggaran kita, penilaian kita, wasitnya kita, hakimnya kita, kenapa tidak? Siapa mau protes? Coba dibangun ya, otoritas keluarganya itu lebih kuat lagi ya. Kita punya perusahaan, kita yang akan mengatur perusahaan itu. Kalau bapak minta teken aja bu, cair dah. Kalau bapak tuh nggak usah mikir banyak, kita jangan mikir bu. Nih nanti hari Muharram ada lomba sekolah, aku siapkan juga piala. Siapkan juga apa kadonya, anak perempuan mungkin ya dia suka kado mungkin ya, siapkan kadonya. Pokoknya ayah ACC nggak? ACC. Ini anggarannya sekian ya Pak kepeken kata ayahnya. Cair. Ya. Memang benar ibu-ibu ini asik sebenarnya kalau kita lihat sisi asik. Gimana sih masih takut nggak berkeluarga? Siapa yang ini? Kalau kayak gini masih takut nggak berkeluarga enggak kan? Enggak. Asik loh berkeluarga itu, punya anak itu. Gimana sedihnya teman-teman kita yang masih tangannya begini? Ya Allah, kan belum punya anak. Kok teman-teman kami yang punya anak ngeluh aja? Kami belum punya anak. Kok teman-teman kami yang punya anak? Kok masalahnya itu? Nggak disyukuri udah punya anak. Kami udah berobat mana cari dia bisa hamil. Yang udah punya anak sakit kepala. Aku gak mau nambah lagi, cukup tuh. 2 lebih baik, 4 terbaik. 10 super baik. Jadi jangan kalau 6 baru baik sekali. Oh, kalau 6 baik sekali. Iya, 6 baik sekali itu saat 6. Silakan masing-masing punya ini sendiri ya, kuat-kuat sendiri, bangun dengan suami. Gak ada yang larang itu dengan suami, buat apa aja keluarganya dengan tujuan yang baik. Silakan berkolaborasi dan bertransformasi kreativitas di keluarga ya. Iya. Nah jadi Bu Ida termasuk kita juga sebagai orang tua biar punya semangat baru, harapan baru ya. Kita juga harus dicas. Kita harus dicas. Jadi kayak HP ini udah lobek-lobek, caskan. Udah lobek-lobek, caskan. Bapak Ibu yang tidak sering dicas rohaninya, fikrohnya, akalnya, ini cepat nyerah. Maka kita pun harus terus dicas gitu. Umi sendiri menyampaikan ini yang utama ini buat ngecas pribadi ini. Ya, Umi akan ceritakan mana Umi. Tadi Umi ngisi parenting sama Amir Rasman, begini ada pertanyaan, kan catat semua. Terus diskusi lagi sama anak. Kemudian kalau kalian seperti ibu itu bilang, siapa orang tua yang gak kecewa? Jadi Umi mengisi begini, ini energi buat pribadi. Apa yang disampaikan, ini dorongan buat Umi sendiri pertama. Kalau Bapak Ibu menangkap punya nasib yang sama dan mengambil juga, kita sama. Jadi ini bukan ceramah untuk menceramahi Bapak Ibu. Jauh datang berapa benua kita lewatin. Ya.
untuk menguatkan diri sendiri. Maka kita juga harus dicas. Sangat tidak wajar ayah dan ibu sudah punya anak, bahkan lebih 3-4 orang, di rumahnya, baik rumah kontrak maupun rumah pribadi, tidak ada sudut literasi tentang pendidikan anak. Bapak ibu punya sudut literasi nggak di rumah? Itu di sekolah SD, SMP wajib itu setiap kelas ada sudut literasi, ada buku-buku itu. Kita udah punya anak nggak punya sudut literasi, nggak usah cerita dulu kita nggak punya ruang pustaka di rumah. Jadi modal apa? Untuk jadi guru tuh berapa kali pelatihan, diklat segala macam. Itu anak orang. Masa iya kita punya anak, kita nggak didiklat, kita nggak di supervisi, nggak dimonet, nggak ada perencanaan, nggak ada dasar buku kita, apa yang kita pegang? Sudahlah sangat wajar yang udah punya anak memiliki sebuah kitab yang bernama Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh seorang Syekh Ulama Muhammad Nasir Ulwan. Tolong dicari itu buku, dibeli harganya cuma 200.000 rupiah. Bidang apa aja yang harus dididik anak. Jadi kita beranak lagi. Beranak pinak. Literasi nggak punya, narasi nggak ada. Punya. Jadi kalau kita punya anak harus ada narasi dan literasi supaya space knowledge, ruang berpikir kita tentang anak meluas. Jadi makin asik gitu. Punya anak bayi asik, penuh teka-teki dan keajaiban. Punya anak golden age juga asik. Punya anak remaja juga penuh tantangan. Yang udah berkeluarga, udah punya menantu pun, wah luar biasa tantangannya. Nanti bapak ibu akan menghadapi tingkah menantu. Makanya banyak sinetron tentang menantu dan mertua itu. Karena banyak konflik juga tentang menantu dan mertua. Jadi perjalanan kita masih lanjut ya. Sekarang hadapi dulu yang kecil-kecil, bentar lagi yang remaja, bentar lagi mahasiswa, bentar lagi yang dewasa, bentar lagi mempersiapkan pernikahan, bentar lagi mempersiapkan punya menantu-menantu yang solih dan solihah. Insyaallah. Ya. Jadi nafas dulu. Ingat, ampuni, santuni, maafkan, ya. Tapi lihat ayatnya itu, Allah selalu memberikan pahala pada orang yang berusaha. Ada Allah yang akan membantu kita. Di atas semua masalah kita itu ada Allah, ada langit di atas langit. Yang ngasih kita jodoh Allah, yang ngasih kita anak Allah, kita pemilik Allah. Maka semua persoalan kita minta tolong sama Allah, dan kesuksesan anak itu kita berharap sama Allah. Apa definisi sukses dalam didik anak? Sukses mendidik anak bukan karena dia sarjana, bukan karena dia sudah PNS, bukan karena dia sudah menikah, bukan karena dia sudah punya rumah sendiri. Yang disebut sukses sebagai orang tua dalam didik anak adalah anak itu masuk dalam surga. Berarti semua kita belum bisa dibilang sukses, siapapun. Semua kita belum bisa dibilang orang tua sukses. Kalau terbukti nanti anak kita udah dalam surga, ahlul jannah, berarti orang tua sukses. Udah enak ibu ya, anaknya di SDIT, hafiz pula, juara lagi, sukses ibu ya? Belum. Orang tua kami udah sukses sekali, 3 anaknya semua PNS. Belum. PNS apa dulu? Jadi silakan kita terus berusaha supaya anak itu menjadi ahlul jannah. Kalau belum anak kita masuk dalam surga, berarti kita belum disebut ibu dan ayah yang sukses. Apa jalan kita untuk mengarah ke sana? Ini salah satu acara hari ini. Kita sama-sama apa yang ibu rasakan, itu yang saya rasakan. Kenapa saya mau mengisi di sini? Karena saya merasa senasib sama bapak ibu semuanya. PR ibu itu PR saya, masalah ibu itu masalah saya. Kalau ada orang bilang, Umi sudah sukses anaknya sekolah di luar negeri, saya mengatakan amin. Amin. Doanya itulah yang saya inginkan. Tapi apakah benar saya sudah sampai ke puncak sukses? Belum. Bahkan lereng sukses pun belum. Tapi saya berpikir, ya berdasarkan hadis Rasulullah,
Kalau kita berbuat baik pada orang lain, Allah akan berbuat baik pada kita. Kalau saya ajak ibu-ibu untuk berbuat baik sama bapak untuk anak bapak ibu, saya merasa, saya meyakini Allah juga akan berbuat baik pada anak saya. Maka apa yang saya lakukan ini, saya berharap ada amal jariah dari apa bapak ibu lakukan, dari apa yang saya sampaikan. Kenapa? Apabila Rasulullah bersabda, apabila seseorang berbuat baik karena wasilah dari ajakanmu, maka ajakanmu itu lebih baik daripada terbitnya matahari pagi sampai tenggelam sore hari. Bukan, oh udah sukses Umi Aida jadi pemateri parenting, udah senang, belum. Masih berdebar-debar juga dan begini. Tapi Umi enak, nggak ada anak perempuan, anak laki lebih ngeri sekarang. Saya sudah mulai bicara LSL sama anak, LSL, lelaki seksual lelaki. Saya harus bicara itu sama anak saya karena saya laki-laki semua. Nanti kalau ada laki-laki segala macam gitu, jangan sampai nanti kan nggak tahu itu mengarah kepada homo dan sebagainya. Saya ceritakan homo itu gimana. Sampai sekarang saya jijik-jijikkan anak saya bilang itu ada seorang dokter kulit dan kelamin menyampaikan pasien dia LGBT ketika berobat dan konsultasi itu ketika dia disodom dari anusnya oleh pasangannya itu keluar kotorannya bersama kangkung. Kata anak saya ini Umi apa yang ngomong kangkung terus gak kangkung? Enggak, Umi apa yang jadi? Saya lihat sebuah dialog dokter penyakit kandungan. Dia menangani pasien LGBT yang dia ceritakan ketika dia berhubungan melalui anus itu, sodom, itu sampai mengeluarkan kotoran dari anusnya, bahkan dokter keluar kangkung-kangkungnya. Lalu setelah saya dengar itu, saya ceritakan ke anak saya laki-laki semua. Saya harus ngomong sama anak tentang seksual lelaki itu istilahnya homo. Karena mereka mungkin ya berpikir mungkin ini semua orang baik, semua orang ini belum tentu. Kadang dia bertemu dengan homo, ya. Karena orang homo ini ya dia akan cari sasarannya kemanapun memperluas jaringannya. Jangankan di Eropa, di sini aja sudah banyak. Coba buka Facebook, ya, gay Similu, gay Aceh Selatan, gay Aceh. Itu kalau kita buka akun-akun itu, bahkan gaynya bukan nama kabupaten lagi, nama desa. Udah ada komunitasnya di situ semua. Kita masih anak kita. Di mana bang? Iya. Abang mana kan? Enggak. Di rumah aja kan? Ya, di rumah aja. Jadi komunitas-komunitas gay, lesbi, ya, itu sudah nama desa mereka. Anggotanya bisa ratusan orang, anak-anak kecil. Tantangan ke depan bukan makin mudah, makin mendaki. Nafas makin sesak nih Bapak Ibu. Perbanyak doa, perbanyak doa. Dulu orang tua kita mendidik kita nih jaganya berdebar-debar loh. Jadi nggak nih anak, jadi nggak nih anak saya Maulana nih. Ini anak saya Zainul jadi nggak orang nanti ke depan. Jadi itu bapak kita dulu mendampingi kita. Sekarang aja udah mulai lega dia tarik nafas kan. Alhamdulillah udah punya istri, punya anak, mau ikut pengajian, sholat di masjid. Baru dia tarik nafas bapak kita. Dulu berdebar-debar bapak kita sama kita. Memang enak dulu orang tuanya Ayu besarkan Ayu. Oh enggak. Bertanya-tanya dia, mana ya, belum pulang ya? Mana dia sama kawannya ya? Oh alhamdulillah dia sekarang udah mulai lega nih orang tua kita sekarang. Dulu orang tua kita gak bisa tidur malah kalau kita belum pulang. Baik anak laki maupun anak perempuan. Berpikirnya macam-macam ya. Itulah yang terjadi pada kita sekarang. Tapi tantangan kita lebih berat. Rasulullah bersabda, di akhir zaman orang berzina itu di mana-mana sampai di depan rumahmu. Jadi kita pikir hadis Rasulullah buka pintu orang berzina depan, buka di telapak tanganmu. Gay sebelum salam. Wah, berapa anggota? Subscribernya semuanya komentar. Gay kita juga udah dibuka. Gay Jakarta, Asosiasi Gay Indonesia. Memberikan. Kalau pelacuran segala macam, jual-jual lendir itu udah dari dulu. Sekarang sudah mulai mengarah ke LGBT yang sudah sangat tren.
LGBT itu bukan cuma cari orang dewasa, anak-anak pun dia mau, anak laki. Nanti ada satu bab lagi dibahas di sekolah, orang tua, bagaimana mengajarkan anak supaya tidak dipegang orang selama itu. Ini di Eropa, di Turki, di Eropa umumnya, kalau ada anak kecil lagi jalan, kita pegang, mamanya tahu kita akan dituntut. Saya ibu-ibu, ada anak laki-laki atau anak perempuan lagi main di tengah jalan, terus saya pegang tangannya, tarik ke dalam, itu bisa marah ibu. Saya bisa dibentak namanya. Jadi ada hukum di Eropa itu, anak nggak boleh disentuh sama orang asing yang dia tidak kenal. Itu ada hukum di sana. Misalnya kita lagi lewat di pesawat, kan di lorong itu kan sempit, anak-anak main di situ. Kita mau lewat, kita ambil anaknya, kita geser, itu mamanya bisa marah di dalam pesawat itu. Orang bisa nonton kita. Jadi kita tunggu aja dia ini pindah baru kita lewat. Betapa mereka sangat menjaga untuk anak itu nggak dipegang, nggak disentuh oleh. Kenapa ibu dengan anak perempuan mereka takut juga? Mereka takut mungkin ibu-ibu ini adalah lesbi. Mungkin jilbabnya ada kedok lesbi ibu. Karena kasusnya sudah banyak, mereka sangat preventif. Kalau ada bapak pegang anak kecil laki-laki pindahin, mereka takut ini bapaknya adalah ngomong. Kalau kita kan masih jangan-jangan penculik anak, kita kan masih kayak gitu aja kan. Kalau mereka udah sampai ke situ ininya, buku-bukunya diatur. Gak boleh pegang. Saya ikut ke polisi. Ke polisi bisa dibawa ke peranan hukum kita, pegang-pegang anak. Karena itu tadi, karena banyak kasus. Nah jadi nanti ke depan juga kita jangan lengah ya. Kita jangan yakin ini kayaknya si Melu nggak ada, diklaim semua belum tentu. Karena mereka gerakannya itu gerakan bayangan. Yang lebih jelasnya di aku. Kita bisa cek berapa banyak udah mereka punya anggota. Mengerikan itu. Bukan cuma untuk tingkat anak-anak besar, mereka juga punya anggota anak SD. Anak SD. Kondisi inflasi, sulitnya ekonomi, kadang-kadang jual beli seksual ini menjadi alternatif untuk mendapatkan beras, untuk mendapatkan. Jadi mereka itulah cari uangnya, kerja kaya, PHK segala macam. Jadi dan akhirnya apa? Coba buka berapa jumlah penyakit AIDS di Semelu, berapa jumlah penyakit AIDS di Salam, Aceh. Lihat angka-angkanya, itu yang lapor. 3 tahun penyakit HIV AIDS tidak ada gejala apapun. 3 tahun setelah mengidap tidak ada gejala apapun. Ya. Itu monkeypox itu ngeri itu, kayak cacar itu. Sampai ke anus-anus itu beranak semuanya. Coba tanya teman-teman yang kerja di rumah sakit. Mereka itu memiliki data-data rahasia itu. Berapa yang lapor, berapa yang itu. Nggak sanggup ngomong lagi ke dokter. Anak SMA berobat, anak SMP berobat. Kalau bapak udah punya istri, bisek, dia homo juga, dia juga dengan istrinya. Dan tanpa sepengetahuan, ternyata sudah diperiksa, istrinya juga sudah positif HIV. Tapi istrinya nggak ada gejala apa-apa. Apa ini kita yang pertama kita lakukan? Mohon perlindungan dari Allah. Yang kedua, lakukan tanggung jawab kita sebagai ayah dan ibu terhadap anak. Rajinnya berdoa minta anak, sekarang rajin juga lah peduli walaupun kadang capek berhenti bentar, mesti ikut seminar semangat lagi, nanti capek lagi, nanti ikut pengajian rajin lagi, ya begitu-begitulah terus. Gak pernah berhenti. Oh hebat kali ikut seminar terus ya, udah hebat-hebat anaknya enggak. Yang ikut seminarnya anaknya enggak hebat-hebat, berjuang semua. Wow, ini Aida pemateri, pasti ini jadi contoh, masih berjuang juga. Sesak nafas juga masuk muslim, berbagi sesak nafasnya. Kenapa sudah iya, gitu ya. Enak, anak udah bisa besar, nggak lagi gendong, iya, gendong nggak lagi. Justru karena nggak bisa digendong, nggak sekarang bisa napasnya. Gimana kita bawa lagi udah sebesar Abi ya? Kita aja karena kalau dipegangnya udah geli sekarang. Anak-anak pelajar saya itu, kalau saya dipegang langsung ke kulit, itu saya udah geli sekarang. Karena saya pikir ini kita gendong, kita suapin, kita cebok, kok jadi geli gitu? Karena udah besar-besar. Nggak bisa semudahnya kita ambil terus angkat, jangan main kotor, karena bisa lihat itu. Jadi tantangannya beda lagi. Jadi silakan kita semuanya menjalani tanpa bantuan Allah kita nggak bakal berhasil. Maka selalu ke sana. Kita ini lemah semua ya. Jangan perasaan kita nih superwoman ya. Ibu-ibu keren, ibu-ibu hebat. Larikan semua ke atas. Ya Allah, lemah kali saya sebagai ibu. Ya Allah, lemah kali saya sebagai ayah. Nggak tahu saya buat apa-apa sama anak nih ya Allah.
ilmu saya nggak ada, bingung saya ya Allah. Tolong ya Allah, bimbing saya sebagai ayah, bimbing saya sebagai ibu, arahkan kami sebagai suami istri ya Allah. Ya Allah, mohon arahanmu ya Allah, hidayahmu, petunjukmu, ilmu dari Engkau. Kami ini nggak tahu apa-apa, mau kami apain, anak kami ini bingung kami. Nggak punya anak kami bingung, udah punya anak makin bingung kami. Bilang sama Allah, minta arahan, minta bimbingan, lapor. Apalagi yang mau berangkat ke Ka'bah itu doa tuh dibawa, tolong jangan tinggal. Minta arahan dan bimbingan dari Allah, minta hidayah, minta petunjuk, minta ilmu. Apa yang harus saya lakukan sama anak saya yang nomor 1 itu ya Allah, ajarkan ya Allah, nggak tahu saya. Yang anak saya paling kecil apa yang harus saya lakukan ya Allah, nggak ngerti saya nih, bingung saya. Siapa sini yang punya sertifikasi menjadi ayah atau ibu? Lulus program pelatihan ayah dan ibu selama 3 bulan. Ada sertifikatnya? Nggak ada. Akta materi pun nggak punya. Tapi kita tetap harus belajar lagi, dan belajar lagi. Ya, menjelang zuhur, saya serahkan kembali ke Sarasnya. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini saya terima surat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 surat. Jadi setelah saya verifikasi, ya, menurut saya sudah hampir terjawab semuanya, ya, hampir terjawab semuanya. Cara mengendalikan HP terhadap anak kecil, anak anak SD dan juga mungkin anak yang remaja atau dewasa. Kalau persoalan HP ini, saya kira ini memang semua orang tua mengalaminya, ya. Tinggal masing-masing ini bagaimana jurusnya. Sekarang jurus Umi Aida gimana? Bisa. Iya. Dulu ketika anak masih SD, SMP, saya larang mereka semua punya HP. Ketika mereka SMA, mereka minta punya HP. Nah, yang pertama saya tidak memfasilitasi mereka beli HP. Jadi mereka untuk beli HP itu nabung uang mereka sendiri. Jadi kecuali mereka kurang sedikit, kurang 200.000 saya tambahkan. Ini salah satu menekan keinginan mereka punya HP, tidak disubsidi. Tidak masuk dalam santunan tadi ya, santuni HP. Ya. Kemudian ketika mereka sudah pasang HP, saya sampai sekarang walaupun anak sudah remaja, jam 10 atau paling telat jam 11 malam HP harus diserahkan ke kami. Jadi anak-anak menyerahkan HP ke kami. Ini kalau saya lagi di sini, saya tanya aja kami, tadi orang tuh HP udah serahin nggak? Ada, tapi nggak semua, cuma 1, cuma 2, 1 nggak. Nah kalau ada anak saya yang udah mahasiswa, yang udah 22 tahun, masa abang dibuat kayak adik-adik kumpul HP juga? Oke, kalau abang nggak mau dikumpulkan, abang nggak boleh buka HP lagi ketika mereka sudah mengumpulkan HP. Jadi ini adik-adik udah ngumpul HP, masa abang masih buka? Aku tunggu sebesar abang lah, nggak bakal nanti diminta kumpul sama Umi. Jadi kita ngajarkan anak pertama supaya dia tidak membuka HP-nya di depan adiknya yang sedang ngumpul HP. Ya, itu kiatnya. Yang selanjutnya, kalau pagi hari saya ketemu mereka, saya suka cerita tentang satu upload atau bahan yang saya dapatkan tersebut dengan mereka. Jadi saya coba ingin tahu mereka ada nonton apa aja, ada lihat apa aja, apakah nyambung nggak dengan apa yang sedang saya diskusikan. Dan umumnya mereka malah heran, kok Umi tahu ya itu. Nah, jadi kita harus tunjukkan ke anak, kita melek, kita tahu, sehingga nggak dia merasa ibunya tuh nggak tahu apa-apa, dia buka segala macam, kita semua tahu. Nah kemudian saya juga kompakkan dengan Abi, dengan ayahnya anak-anak. Kita harus mulai ngomong belak-belakan sekarang. Karena anak terlalu belak-belakan di dunia sosial media. Anak buka, kita nggak mau ngomong. Mereka ngomong sama temannya, mereka ngomong mengucapkan kata-kata yang ini, kita juga harus menyampaikan. Jadi kalau Ustaz Muslim secara umum, beliau masih malu, beliau dan tabu, beliau mengeluarkan kata-kata yang menurut beliau ini kayaknya porno atau apa gitu dengan anak. Kalau saya sudah mulai, tapi saya sampaikan ke beliau kita nggak boleh malu. Karena mereka di dunia sosial media, di sana nggak ada yang malu. Bahkan mereka bisa menonton apa saja, kita harus berani bicara sama anak. Jadi dengan ayah yang pertama harus kompak ini. Kalau misalnya mamanya cerai kali suruh kumpul HP, bapaknya enggak, itu nggak jalan. Bapaknya marah-marah tentang HP, mamanya bilang masih marah-marah lah ya, itu juga nggak jalan. Jadi kalau menurut saya kiatnya kompakkan dulu pasangan tentang pandangan HP itu.
Kalau memutuskan hubungan mereka dengan HP sampai 0% untuk hari ini nggak memungkinkan. Mereka beli makanan pakai HP. Pilihnya itu mau beli apa, ayam, mau beli apa, pakai HP. Mereka nanya ke temannya, nanya urusan sekolahnya pakai HP. Janjian main futsal pakai HP. Apa yang mau dibawa keperluan rapat nanti sore pakai HP. Apalagi yang udah kuliah, rapat online, raker online. Jadi memisahkan HP dengan anak, menurut saya hari ini kurang efektif. Yang ada sekarang apa yang bagus kita lakukan, kita makin capek mengawasi anak, 4, HP 4. Berapa orang? 8. Dulu kita awasi dia aja, sekarang HP-nya pun kita awasi, berarti kembar kan? Anak kembar. Berarti apa yang kita tambah? Energi kita yang kita tambah. Dulu ketika kita masih gadis, tidur gak ada yang bangunkan. Begitu kita udah hamil, mulai susah tidur kiri, susah tidur kanan. Apalagi terlentang, lebih susah lagi. Kadang tidurnya duduk, udah hamil. Begitu anak kita lahir, mulai dia ganggu tidur kita. 2 jam sekali bangun ASI, 2 jam sekali bangun ASI. Kita nggak bisa mengelak, kita nggak boleh menolak. Lakukan apa maunya anak. Sekarang ketika kita sudah punya anak dan hidup di era milenial, anak punya HP, tidak ada cerita marah sama anak, apalagi sampai HP ambil banting atau tidak boleh main HP. Sekarang yang ada energi kita tambah, yang dikawal kalau anak 2, 4 macam dikawal. Itu kalau HP-nya 1 orang 1, kalau HP-nya 1 anak 2, tambahlah pengawalan anak. Lebih dari pas pampres kerja kita sekarang. Gak ada cerita mundur, yang ada maju. Kurang vitamin, minum propolis, minum apa tuh soda, minum madu. Ibu-ibu bapak nggak boleh lemah, nggak boleh menyerah, nggak boleh. Berat tantangan sekarang, bukan makin ringan. Jadi tolong HP anak, kalau emang dia nggak mau ngasih, kita harus cari tahu apa yang dia buka. Dan sampai bapak ibunya pun nggak tahu apa-apa tentang HP, itu juga jalan parah. Dia nyimpan apa, dia nyimpan apa. Jadi anak-anak itu saya sering ketika dia lagi nggak bawa atau nggak pegang, saya buka-buka, saya lihat. Begitu udah saya dapatkan sesuatu, langsung saya screenshot, saya kirim ke saya. Di situ saya hapus. Nanti baru saya diskusi dengan dia. Munif ada baca komik ya? Komik apa? Yang sekarang lagi dibaca anak-anak banyak itu komik apa namanya tuh yang dia nanti ada suaminya, terus dia juga ada pacarnya. Dia dalam ini kok tahu komik ini. Jadi tolong mau tahu apa yang sedang diakses anak. Kadang-kadang dia lagi baca komik, ya komik itu karena kadang-kadang tidak semua bagus, dia juga mengarah ke porno, ya komik porno. Kemudian yang ditonton, apa yang sering ditonton, ya terus serial ditonton. Kemudian TikTok apa yang mereka suka. Mereka ketika mereka bilang, "Wih, kamu udah nonton yang Bu Mega marah-marah ketika Rapimnas PDIP, yang mana tuh ya?" Gitu. Mereka datang bawa ke saya, "Ini loh nih, yang cerita apa tukang bakso, jangan sampai Mbak Puan nikah dengan tukang bakso." Nah sambil dia tunjukkan itu, saya periksa apa aja TikTok yang ada di situ yang sering dibuka. Itu harus cepat tangkap kita, makanya mata kita harus makin awas. Sambil dia cerita tentang apa yang dia tonton, oh berarti dia mengkonsumsi juga TikTok politik. Oh iya, apalagi yang porno apalagi. Terus yang pancing dia kok tahu tentang Atta Halilintar, tahu tentang pernikahan pacaran Puji sama Torik. Oh berarti mereka nih apa? Nah saya juga buka-buka biar update. Jadi tolong bagi anak yang sudah pegang HP, bapak ibu harus update juga. Kalau anaknya masih sebatas mewarnai, nggak ada tuh anak TK tuh minta update mewarnai, kita tuh harus tahu. Nah ini ada melipat, ini ada menggunting. Nah coba kakak buka. Membuat kertas jadi burung, nah gini nih. Nah, ikut. Bukan kita tinggalkan dia di situ dalam kesalahan, bukan kita paksa potong putus. Makanya maafkan santuni, ampuni. Jadi buat orang tua yang anaknya sudah pegang HP, tambah energen, tambah tenaga. Harus mau tahu apa yang dibuka. Capek loh bapak ibu tiap jam 10 malam. Cara mengendalikan HP terhadap anak kecil, anak SD dan juga mungkin anak yang remaja atau dewasa. Kalau persoalan HP ini, saya kira ini memang semua orang tua
mengalaminya. Ya, tinggal masing-masing ini bagaimana jurusnya. Sekarang jurus Umi Aida gimana? Bisa? Iya. Dulu ketika anak masih SD, SMP, saya larang mereka semua punya HP. Ketika mereka SMA, mereka minta punya HP. Nah, yang pertama saya tidak memfasilitasi mereka beli HP. Jadi mereka untuk beli HP itu nabung uang mereka sendiri. Jadi kecuali mereka kurang sedikit, kurang 200.000 saya tambahkan. Ini salah satu menekan keinginan mereka punya HP, tidak disubsidi. Tidak masuk dalam santunan tadi ya, santuni HP. Tidak, ya. Kemudian ketika mereka sudah pasang HP, saya sampai sekarang walaupun anak sudah remaja, jam 10 atau paling telat jam 11 malam HP harus diserahkan ke kami. Jadi anak-anak menyerahkan HP ke kami. Ini kalau saya lagi di sini saya tanya aja ke kami, ya tadi orang tuh HP diserahin nggak? Ada, tapi nggak semua, cuma satu, cuma dua, satu nggak. Nah kalau ada anak saya yang udah mahasiswa yang udah 22 tahun, masa abang dibuat kayak adik-adik kumpul HP juga? Oke, kalau abang nggak mau dikumpulkan, abang nggak boleh buka HP lagi ketika mereka sudah mengumpulkan HP. Jadi ini adik-adik udah ngumpul HP, masa abang masih buka? Aku tunggu sebesar abang lah, nggak bakal nanti diminta kumpul sama Umi. Jadi kita ngajarkan anak pertama supaya dia tidak membuka HP-nya di depan adiknya yang sedang ngumpul HP. Ya, itu kiatnya. Yang selanjutnya, kalau pagi hari saya ketemu mereka, saya suka cerita tentang satu upload atau bahan yang saya dapatkan tersebut dengan mereka. Jadi saya coba ingin tahu mereka ada nonton apa aja, ada lihat apa aja, apakah nyambung nggak dengan apa yang sedang saya diskusikan. Dan umumnya mereka malah heran, kok Umi tahu ya itu. Nah, jadi kita harus tunjukkan ke anak, kita melek, kita tahu. Sehingga enggak dia merasa ibunya tuh kata bapak dia buka segala macam, kita semua tahu. Nah kemudian saya juga kompakkan dengan Abi, dengan ayahnya anak-anak. Kita harus mulai ngomong belak-belakan sekarang. Karena anak terlalu belak-belakan di dunia sosial media. Anak buka, kita nggak mau ngomong. Mereka ngomong sama temannya, mereka ngomong mengucapkan kata-kata yang ini, kita juga harus menyampaikan. Jadi kalau Ustaz Muslim secara umum beliau masih malu, beliau dan tabu, beliau mengeluarkan kata-kata yang menurut beliau ini kayaknya porno atau apa gitu dengan anak. Kalau saya sudah mulai, tapi saya sampaikan ke beliau kita nggak boleh malu, karena mereka di dunia sosial media di sana nggak ada yang malu. Bahkan mereka bisa menonton apa saja. Kita harus berani bicara sama anak. Jadi dengan ayah yang pertama harus kompak ini. Kalau misalnya mamanya cerai kali suruh kumpul HP, bapaknya enggak, itu nggak jalan. Bapaknya marah-marah tentang HP, mamanya bilang nggak usah marah-marah lah ya, itu juga nggak jalan. Jadi kalau menurut saya kiatnya kompakkan dulu pasangan tentang pandangan HP itu. Kalau memutuskan hubungan mereka dengan HP sampai 0%, untuk hari ini nggak mungkin kan. Mereka beli makanan pakai HP. Pilihnya itu mau beli apa, ayam, mau beli apa, pakai HP. Mereka nanya ke temannya, nanya urusan sekolah pakai HP. Janjian main futsal pakai HP. Apa yang mau dibawa keperluan rapat sore pakai HP. Apalagi yang udah kuliah, rapat online, raker online. Jadi memisahkan HP dengan anak, menurut saya hari ini kurang efektif. Yang ada sekarang apa yang bagus kita lakukan, kita makin capek mengawasi anak, 4, HP 4. Berapa orang? 8. Dulu kita awasi dia aja, sekarang HP-nya pun kita awasi, berarti kembar kan? Anak kembar. Berarti apa yang kita tambah? Energi kita yang kita tambah. Dulu ketika kita masih gadis, tidur gak ada yang bangunkan. Begitu kita udah hamil, mulai susah tidur kiri, susah tidur kanan. Apalagi terlentang, lebih susah lagi. Kadang tidurnya duduk, udah hamil. Begitu anak kita lahir, mulai dia ganggu tidur kita. 2 jam sekali bangun asli, 2 jam sekali bangun asli. Kita nggak bisa mengelak, kita nggak boleh menolak. Lakukan apa maunya anak. Sekarang ketika kita sudah punya anak dan hidup di era milenial, anak punya HP, tidak ada cerita marah sama anak, apalagi sampai HP ambil banting atau tidak boleh main HP. Sekarang yang ada energi kita tambah, yang dikawal kalau anak 2, 4 macam dikawal. Itu kalau HP-nya 1 orang 1, kalau HP-nya 1 anak 2, tambahlah pengawalan lagi. Lebih dari pas pampres kerja kita sekarang. Gak ada cerita mundur, yang ada maju. Kurang vitamin, minum propolis, minum apa tuh soda, minum madu.
Ibu-ibu bapak nggak boleh lemah, nggak boleh menyerah, nggak boleh. Berat tantangan sekarang, bukan makin ringan. Jadi tolong HP anak, kalau emang dia nggak mau ngasih, kita harus cari tahu apa yang dia buka. Dan sampai bapak ibunya pun nggak tahu apa-apa tentang HP, itu juga jalan parah. Dia nyimpan apa, dia nyimpan apa. Jadi anak-anak itu saya sering ketika dia lagi nggak bawa atau nggak pegang, saya buka-buka, saya lihat. Begitu udah saya dapatkan suatu, langsung saya screenshot, saya kirim ke saya. Di situ saya hapus. Nanti baru saya diskusi dengan dia. Munif ada baca komik ya? Komik apa? Yang sekarang lagi dibaca anak-anak banyak itu komik apa namanya tuh yang dia nanti ada suaminya, terus dia juga ada pacarnya. Dia dalam ini kok tahu ini. Jadi tolong mau tahu apa yang sedang diakses anak. Pada kemudian dia lagi baca komik, ya komik itu karena kadang-kadang tidak semua bagus, dia juga mengarah ke porno, ya komik porno. Kemudian yang ditonton, apa yang sering ditonton, ya terus serial-serial sering ditonton. Kemudian TikTok apa yang mereka suka. Mereka ketika mereka bilang, "Mi, kamu udah nonton yang Bu Mega marah-marah ketika Rapimnas PDIP, yang mana tuh ya?" Gitu. Mereka datang bawa ke saya, "Ini loh Mi, yang cerita apa tukang bakso, jangan sampai Mbak Puan nikah dengan tukang bakso." Nah sambil dia tunjukkan itu, saya sambil periksa apa aja TikTok yang ada di situ yang sering dibuka. Itu harus cepat tangkap kita, makanya mata kita harus makin awas. Sambil dia cerita tentang apa yang dia tonton, oh berarti dia mengkonsumsi juga TikTok politik. Oh iya, apalagi yang porno apalagi. Terus yang pancing dia kok tahu tentang Atta Halilintar, tahu tentang pernikahan pacaran Puji sama Torik. Oh berarti mereka nih apa? Nah saya juga buka-buka biar update. Jadi tolong bagi anak yang sudah pegang HP, bapak ibu harus update juga. Kalau anaknya masih sebatas mewarnai, kan ada tuh anak TK tuh minta update mewarnai, kita tuh tahu. Nah ini ada melipat, ini ada menggunting. Nah coba kakak buka. Membuat kertas jadi burung, nah gini nih. Nah, ikut. Bukan kita tinggalkan dia di situ dalam kesalahan, bukan kita paksa potong putus. Makanya maafkan, santuni, ampuni. Jadi buat orang tua yang anaknya sudah pegang HP, tambah energen, tambah tenaga. Harus mau tahu apa yang dibuka. Capek loh bapak ibu tiap jam 10 malam. Iya. Nah jadi untuk anak yang remaja tadi memang dia akan mendapatkan perlakuan beda dari ayah dan ibunya. Kalau ibunya terlalu perasaan, ayahnya terlalu logika, nanti dia sendiri yang akan menimbang-nimbang. Artinya tetap dengan perasaannya, Bu Wati bertahan aja. Memang itulah perempuan. Dan dengan logikanya si bapak yang tidak terlalu perasaan, ya udah biarkan aja. Jadi anak itu hidup di antara perbedaan ayah dan ibunya, yang satu terlalu perasaan, terlalu logika. Jadi itu bukan problem. Ya kalau untuk menyatukan kita supaya anak ini juga paham apa yang kita sampaikan, itu juga butuh waktu. Jadi biarkan aja, terus sampaikan versi ayah, versi ibu. Ya keroyokan lah satu kan anaknya. Dikeroyok lah berdua tuh. Itu dengan versi masing-masing. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktunya karena sudah hampir azan ya. Saya kira sebagai informasi awal ya, kalaupun tidak kita katakan sebagai ilmu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pesan buat kita. Ternyata memang mengikuti atau membicarakan parenting itu suatu hal yang sangat menarik sebetulnya ya. Dan banyak hal yang bisa kita bahas, bahkan pranikah sekalipun gitu. Sini juga ada yang tanya bagaimana cara mendapatkan suami yang baik, yang idaman gitu ya. Saya dulu di kampus pegang pesan dari suami Bu Aida. Pesan beliau yang sampai sekarang itu adalah ya, beliau mengatakan begini. Mimpi kalau kalian nanti bisa merubah pasangan kalian. Jadi beliau ingin sampaikan bahwa untuk mencari pasangan itu pertama memang harus hati-hati. Yang kedua jangan berpikir bahwa nanti saja waktu sudah nikah nanti bisa dirubah.
Dan itu ternyata sedikit sekali bisa berubah, kecuali kedua-duanya pengen berubah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Kalau tidak akan bisa berubah. Dan yang saya perhatikan, inilah salah satu yang menjadi miskomunikasi suami istri. Suami ingin sekali istrinya bisa berubah sesuai yang dia inginkan, ya. Dan sebaliknya, istri juga ingin suaminya menjadi seperti yang dia pikirkan. Dan itu terus, ya. Padahal kalau tadi disampaikan, yang harus kita lakukan itu justru apa? Pertama, kita harus menambah ilmu kita. Ilmu memahami pribadi masing-masing. Lalu kemudian ilmu apa? Ilmu untuk berubah. Ya, kalau anak-anak ilmu untuk berubah menjadi satria baja hitam misalnya kan. Nah, kita juga harus sama-sama nih. Dan salah satunya yang paling saya rasakan adalah melalui parenting. Dan perlu media seperti ini untuk bisa menasehati kita. Bapak Ibu, ya, usia saya ada sebuah nasihat, ya. Anda akan diuji 5 tahun pertama pernikahan. Jika Anda lulus, maka Anda akan diuji ke 5 tahun berikutnya atau di 10 tahunnya. Jika Anda lulus itu, maka Anda akan diuji ke 5 tahun berikutnya di 15 tahunnya. Jika Anda lulus, maka Anda akan diuji di 5 tahun berikutnya di 20 tahunnya. Jadi periode 5 tahun ini. Ya. Saya nggak tahu ini dalilnya dari mana, ya. Tapi saya mengamati juga, ya, usia-usia perkawinan 5 tahun, ya, itu ada masa, ya, sampai kemudian merasa, aduh kayaknya kami udah cocok lagi, gitu ya. Ya, pengen ganti mobil gitu, pengen ganti, ya, setir dan sebagainya, ya. Dan ini kalau hanya dipikirkan berdua nggak akan selesai. Itu hanya bisa menggunakan cara seperti ini atau cara pengajian rutin pekanan. Dengan cara seperti itu kita mendapatkan cara lain. Selama ini kita dari A sampai Z udah hafal dengan istri kita, dengan pasangan kita, ya kan? Kita tahu kita. Iya kok nggak suka sama Sunti, kita tahu kita. Itu nggak suka Pade, kita tahu kita. Tapi masalahnya, apakah itu, ya, diselesaikan atau tidak? Yang ada kan biasa aja. Ya biasa aja. Apa saleronya saja. Sehingga yang terjadi apa? Coba lihat. Suami istri yang tidak punya ilmu akan menghina pasangannya, merendahkan pasangannya di hadapan orang lain. Dia bicara dengan saudaranya, tapi yang dibicarakan apa? Kalau bini aku di rumah tuh, ya, negatifnya. Atau juga sebaliknya suami, ya. Nah itu nggak ada tokar itu, kan? Pagi, jadi semua pagi bangunnya, malam tidur. Nah, ya, itu sudah mulai. Padahal kan seharusnya itu sesuatu yang harus ditutup, ya. Minimal tidak dibicarakan, ya. Kalaupun itu harus dibicarakan pada waktu yang tepat dan pada orang yang tepat, terutama pada pembimbingnya, pada gurunya. Bukan di warung kopi, bukan di tempat bakso. Nah, makanya juga di parenting ini misalnya perlunya kita bagaimana memperbaharui perasaan kita terhadap pasangan kita. Itu penting sekali. Memperbaharui perasaan kita terhadap pasangan kita. Betapa banyak keluarga muda sekarang baru usia menikah 10 tahun, 15 tahun, tapi dia bilang malah hambar lah. Coba kalau kalimat itu keluar dan itu didengar oleh pasangan. Ya. Mungkin pasangannya akan bilang, ya, kumbang bukan, bunga bukan santai. Datang pula istrinya, iya kumbang bukan saiku. Ya. Apa selesai? Ya, jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga tadi tentang anak-anak, ya, tentang LGBT, bisex, lesbi dan sebagainya. Saya ingin sampaikan begini. Kenapa mereka terjerumus seperti itu mulai dari usia remaja?
SMP misalnya. Pertama, karena itu masa pubertas. Masa puber. Nah, masa puber itu kalau orang tua tidak paham, dia yang ada adalah memarahi anaknya. Padahal pubertas mereka itu harus diatasi dengan apa? Dengan menguras energinya. Ya, mereka itu harus terkuras energinya. Agar apa? Agar libidonya, ya, hasratnya itu tidak terdorong, teralihkan oleh energinya yang keluar. Maka biarkan mereka olahraga, biarkan keringat mereka mengucur. Aduh. Baik, yang terakhir saya ingin sampaikan. Kenapa mereka memilih itu? Karena menurut mereka itu cara menyalurkan hasrat yang tidak beresiko. Pertama, kalau dengan perempuan takut nanti hamil. Ya, kalau dengan sesama laki-laki tidak ada hamil. Mereka nggak tahu ada penyakit dan sebagainya. Itu nanti 5-10 tahun tidak ada pun saya pernah lihat. Sesama perempuan juga begitu. Mereka ingin menyalurkan hasratnya, ya, dan menurut mereka itu cara yang aman. Nggak akan ada yang tahu. Ibunya nggak tahu, kawannya nggak tahu. Kebetulan mereka, ya karena kan sama-sama punya hasrat. Ya, ini catatan penting sih. Jadi di usia 18, bahkan dari 13, ini memang butuh sekali. Ya, kita butuh sekali ilmu yang banyak ini, ya, dan tidak cukup dengan diskusi seperti ini. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain, di panitia yang lain, kita bisa bertemu lagi, membahas banyak hal dan sharing. Insyaallah kalau sudah azan. Terima kasih Bu Aida yang sudah berbagi ilmu dan inspirasi pada kita semuanya, dan barakallah pada kita semuanya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Sudah azan, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.